Selamat siang SSB, salam sehat dan bahagia. Kali ini saya Muhammad Mubarok Muaram akan mengajak pemirsa untuk mendiskusikan, untuk membahas tentang fenomena ketum-ketum partai politik yang bertemu dengan ketum parpol lainnya, padahal para ketum parpol ini sudah mendeklarasikan atau membentuk koalisi untuk Pilpres 2024. Sebagai contoh, Bapak Prabowo Subianto, Ketum Gerindra, bertemu dengan Bapak Airlangga Hartarto, Ketum Golkar. Dan begitu pula dengan Bapak Muhaimin Iskandar, Caimin bertemu dengan Ibu Puan Maharani dari PDIP. Padahal para ketum parpol ini telah membangun kesepakatan untuk mendirikan sebuah koalisi. Pak Prabowo sebagai ketum Gerindra telah membangun kesepakatan dengan Pak Muhaimin Iskandar atau yang kita kenal dengan sebutan Caimin itu sebagai ketum PKB untuk membentuk koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Begitu pula dengan Pak Airlangga Hartarto sebagai ketum Golkar bersama dengan P3 dan PAN telah membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Sedangkan PDIP itu telah bisa mengusung capres dan cawapres dalam Pilpres 2024. Apa makna dari pertemuan ketum parpol itu, padahal mereka sebelumnya telah membentuk koalisinya masing-masing? Saya pikir pertemuan antara Prabowo dari koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan Pak Airlangga Hartarto dari KIB ataupun Caimin dari koalisi Kebangkitan Raya dengan Bu Puan Maharani dari PDIP hanya sekedar untuk memperluas jaringan politik atau lebih ekstrimnya untuk memperluas anggota koalisi. Dan para ketum parpol itu coba untuk saling memengaruhi agar ketum parpol yang satunya itu bergabung dengan koalisi yang telah terbentuk. Contoh, Pak Prabowo ini ingin memengaruhi Airlangga agar Airlangga itu bergabung dengan koalisi Gerindra dengan PKB. Begitu pula sebaliknya, Pak Airlangga Hartarto itu mencoba memengaruhi Prabowo agar Prabowo bergabung dengan KIB. Begitu pula dengan Caimin. Caimin coba menginisiasi keinginan dia agar Bu Puan Maharani ataupun PDI itu bergabung dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dan Bu Puan juga begitu. Bu Puan ingin memperluas poros PDIP ini dengan mengajak Caimin untuk bersinergi politik dalam Pilpres 2024. Saya pikir hanya sekedar itu. Lalu kemudian banyak timbul pertanyaan dan analisa dari banyak pihak, jangan-jangan pertemuan para ketum parpol dan petinggi parpol itu akan membubarkan koalisi yang telah terbentuk sebelumnya. Saya pikir tidak sejauh itu, karena koalisi yang telah terbentuk sebelumnya seperti KIB, seperti Kebangkitan Indonesia Raya, itu koalisi yang prosesnya saya pikir tidak ujuk-ujuk, tidak seketika, tetapi proses yang agak lama. Karena proses yang agak lama, tentu saja koalisi itu terbentuk karena ada persamaan persepsi, visi misi terhadap persoalan politik, khususnya Pilpres 2024.
Jadi seandainya pun terjadi konfigurasi yang konfigurasi yang berubah ini dalam arti terjadi penambahan parpol yang masuk koalisi, saya pikir itu akan dibicarakan secara hati-hati, secara penuh kearifan antar ketum parpol yang berkoalisi. Seandainya pun terjadi perubahan kapal koalisi ataupun koalisi itu dengan terpaksa harus bubar, maka itu pun pasti akan dibicarakan oleh ketum parpol yang tergabung dalam koalisi. Tapi saya pikir pertemuan antar parpol itu tidak sampai merubah konstruksi yang sangat total terhadap eksistensi keberadaan dari sebuah koalisi tersebut. Memang koalisi ini kan saya pikir dengan adanya pertemuan ketum parpol itu antara Prabowo dengan Erlangga, antara Caimin dengan Puan Maharani, itu menandakan bahwa koalisi ini lentur, tetapi lentur pun lentur yang terukur. Artinya ketum parpol itu dibebaskan untuk berkreasi, bertemu dengan parpol lain yang tidak tergabung dalam koalisi. Tetapi hasil pertemuan itu pasti akan didiskusikan dengan ketum parpol yang telah berkoalisi. Contoh, saya pikir Erlangga Hartarto itu akan mendiskusikan pertemuannya dengan Prabowo itu kepada P3 dan PAN. Begitu juga Prabowo akan mendiskusikan pertemuannya dengan Erlangga itu dengan Caimin, dan Caimin pun akan mendiskusikan pertemuannya dengan Puan Maharani itu kepada Pak Prabowo. Karena itu kemudian kita akan semakin disuguhi nanti berikutnya pertemuan-pertemuan ketum parpol dengan ketum parpol lain atau petinggi parpol yang lain yang tidak tergabung dalam koalisi. Karena memang dalam koalisi yang telah terbentuk itu telah dibiasakan untuk bersifat lentur. Artinya lentur itu ketum parpol boleh berkomunikasi, berinteraksi, menjajaki dengan para elit-elit parpol yang lainnya dalam usaha untuk memperkuat koalisi itu sendiri. Itu saja dari saya. Semoga nanti bisa bertemu lagi dengan saya, Muhammad Mubarok Muharram.